mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, NPM 223510293 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sirkuit dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Langsung saja kita ke sirkuitnya. Ini yang pertama. Dalam sirkuit ini terdapat baterai, multimeter, breadboard, slide switch, resistor, IC, dan lampu LED. Nah, breadboard ini digunakan untuk membangun sirkuit tanpa perlu menyoldernya. Kemudian baterai ini adalah untuk memberikan arus listrik dengan tegangan 1,5 volt dikali 4. Multimeter ini menampilkan arus listrik yang terjadi di dalam breadboard ini. Kemudian IC ini adalah untuk gerbang logika. Slide switch ini digunakan untuk mematikan atau menutup arus listrik. Sedangkan resistor mengatur arus listrik yang mengalir dalam sirkuit. Langsung saja kita ke simulasinya. Ya, dalam simulasi ini kita menggunakan gerbang NOT, OR, dan AND. Jika gerbang NOT dihidupkan cuma satu, maka dia akan menyala. Sedangkan OR, dia akan mati. Karena jika tidak ada yang di dalamnya bernilai satu. Nah, jika ini dinyalakan, maka dia akan menyala. Sedangkan AND, jika ini dinyalakan, maka dia ikut menyala. Karena di dalamnya terdapat nilai satu. Kemudian jika dinyalakan juga. Jika ini dimatikan, jika ini yang dimatikan, maka dia akan mati. Karena nilainya sama-sama satu di dalamnya. Kemudian untuk rangkaian ininya, dari kutub positif dihubungkan ke breadboard positif, dan ini ke bagian negatifnya pada breadboard. Karena di dalam breadboard ini terdapat vertikal dan horizontal, makanya penghubung garisnya sampai sini karena terhubung sampai ke ujung sini. Kemudian selanjutnya kita akan ke materi 2. Di dalam materi 2 ini terdapat slide switch, kapasitor, light bulb, dan baterai dengan ukuran 9 volt. Di dalamnya ini kutub negatif dihubungkan kepada terminal 1 dan positif ke common 2. Kemudian untuk kapasitornya, negatifnya dihubungkan ke terminal 1 dan commonnya dihubungkan ke terminal 2. Positif pada kapasitor dihubungkan ke terminal 2. Dan untuk light bulb di terminal 1 kita hubungkan ke negatif pada kapasitor. Dan untuk terminal 2 kita hubungkan positif ke kapasitor. Untuk terminal satunya kita hubungkan melalui di sini karena dia terhubung langsung ke terminal 1 pada light bulb 1. Kemudian untuk terminal 2-nya kita hubungkan ke common. Dan kita start simulasinya. Dan jika dinyalakan, maka lampu tersebut akan menyala. Dan jika dimatikan, hanya satu yang tersisa hidup, itu karena kapasitor itu berfungsi untuk menyimpan energi dari arus listrik yang diberikan sebelumnya. Makanya lampu tersebut tidak langsung mati. Dan dengan menggunakan listrik yang tersimpan di dalam kapasitor ini. Kenapa lampu LED bulb 2 mati? Itu karena hanya bagian positifnya saja, hanya bagian terminal satunya saja yang terhubung ke terminal 1. Dan terminal 2 yang malah terhubung ke common. Sedangkan kalau kabelnya terhubung ke bagian positifnya dari kapasitor, maka lampu ini juga akan menyala. Lampu yang terang dan mulai perlahan akan redup karena dari kapasitor ini juga memakai arus listrik di dalamnya. Selanjutnya kita akan ke materi 3. Dalam materi 3 ini terdapat power supply, ini induktor, light bulb, kapasitor, slide switch, dan multimeter. Fungsi dari power supply ini adalah untuk memberikan arus listrik dengan kita bisa mengatur volt dan MA yang di bawah ini. Dan juga ada tombol on off-nya. Pada bagian gambaran pertama, sirkuit yang pertama ini terdapat bola light bulb yang terhubung dengan kutub positif dan negatif pada bagian power supply. Jika arus listrik kita berikan
semakin kecil, maka lampu semakin redup. Jika besar dari 10, maka lampu tersebut akan pecah. Itu karena tidak ada arus listrik yang diberikan terlalu besar kepada light bulb tersebut. Kemudian kita ke induktor, ke bagian gambar 2. Induktor ini berfungsi untuk menyimpan arus listrik sama seperti kapasitor. Jika ini lebih besar dari 12 juga, sama dengan di atas, maka lampu tersebut akan pecah. Tapi tidak langsung pecah, karena ada induktor yang menahan arus listriknya di sini. Makanya dia tidak langsung pecah. Kemudian jika dimatikan, dia tidak akan langsung mati karena masih terdapat induktor di dalamnya. Dan selanjutnya ke sirkuit yang ketiga ini. Ya, sama seperti sebelumnya, jika lebih dari dia, walaupun kita naik ini nih, karena terdapat 3 induktor di bawah, dia akan menghambat arus listrik selama mungkin. Dan jika kita turunkan, maka juga berfungsi sebaliknya. Dan jika dimatikan, sebentar, lampu tersebut tidak akan langsung mati karena terdapat 3 induktor di bawahnya. Dan kita beralih ke sirkuit keempat. Di sini terdapat power supply juga. Coba kita berikan arus listriknya. Dinyalakan dulu. Jika lebih dari 10, dia sama juga. Maka kapasitornya ini akan pecah karena dia tidak bisa karena kapasitor ini hanya bisa menampung 17,5 volt. Maksimumnya hanya bisa menampung 16 volt. Jika lebih dari itu maka dia akan pecah. Nah, sedangkan kalau kita ubah dia ke ampere, maka lampunya akan redup, akan mati lebih tepatnya. Dan jika ke volt, maka dia akan pecah. Dan jika ini lampu dimatikan, ya sama seperti dengan induktor, dia tidak akan langsung mati karena terdapat arus listrik di dalam kapasitor tersebut. Kemudian kita beralih ke materi materi 4. Di sini terdapat 2 sirkuit. Pertama-tama saya akan menjelaskan sirkuit yang ada di bawah ini. Di sini terdapat baterai, slide switch, anode, diode, dan lampu LED. Diode ini berfungsi untuk memungkinkan mengalirkan arus listrik dalam satu arah. Kemudian kita menggunakan baterai 1,5 kali 3 untuk memberikan arus listrik ke dalam lampu LED ini. Jika jika dihidupkan dia menyala, jika dimatikan dia akan mati. Kemudian kita selanjutnya ke sini. Di sini terdapat multimeter, power supply, NPN transistor, LED, resistor, dan slide switch. Baiklah, jika kita akan mencoba menjalankan simulasinya terlebih dahulu. Di sini, jika lampunya dimatikan, maka dia akan mati. Dan jika ampere dinaikkan, dia bisa terang karena tergantung dari transistor yang ada di sini dan resistor ini. Kemudian kita pada resistor pertama ini kita mengubahnya menjadi 470 ohm dan ini 10 kilo ohm. Kemudian jika arus listriknya ini dimatikan, maka dia juga akan ikutan mati. Jika berlebihan, dia akan memunculkan tanda warning, bukan langsung pecah. Tidak seperti yang sebelumnya. Dan jika diubah ke ohm, dia akan error, dan ke ampere, nah tidak terjadi apa-apa. Baiklah, selanjutnya kita akan ke materi 5. Di sini terdapat 2 sirkuit lagi. Pertama kita akan menjelaskan sirkuit yang ini terlebih dahulu. Di sini terdapat baterai 1,5 volt dengan 4 buah dan ada resistor LED.
Saya akan merankannya langsung. Kenapa lampu yang ada di LED paling atas ini pecah? Karena tidak terdapat resistor untuk mengalirkan arus listrik ke dalamnya. Karena ini dia menerima arus listrik yang berlebihan dari 4 baterai tersebut. Dan selanjutnya kita ke sini. Di sini terdapat multimeter, 4 baterai 1,5 volt, dan juga terdapat resistor. Seperti biasa, hubungkan kutub positif dan negatif pada breadboard small yang ada di sirkuit. Kemudian multimeter ini dihubungkan ke masing-masing lampu untuk mengecek dari volt yang diberikan kepada lampu tersebut. Dan juga multimeter yang di bawah dihubungkan ke resistor untuk mengecek uh, arus listrik yang diberikan. Di sini terdapat resistor 3 dengan 330 ohm. Tiga-tiganya sama 330 ohm. Kita akan coba mensimulasikannya. Jika diberikan ke ampere, maka dia akan langsung mati. Dan volt dia akan menyala. Jika merah, ohm, dia akan mati juga. Dari ketiga lampu ini, mereka saling berhubungan. Karena jika salah satu yang dinaikkan, maka lampu di sini juga akan makin terang. Contohnya seperti ini. Nah, lampu ini redup, redup dan ini terang. Begitu juga jika ini yang diubah ke ampere. Ini lampu terang, terang dan ini redup. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.